Pada usia ini, jika kutu air dibiarkan saja, rasanya gatal dan menyiksa. Jika ingin diobati, prosesnya rumit. Apakah Anda khawatir karena kuku jempol dan kelingking kaki Anda menebal sehingga sulit dipotong, bahkan dengan gunting kuku? Padahal saat muda dulu tidak setebal ini. Jika ya, maka video hari ini akan mengubah hidup Anda. Konten yang akan saya ungkapkan hari ini adalah kebenaran mengejutkan yang selama ini seolah dirahasiakan oleh dunia medis. Saya akan mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa kutu air terus kambuh meskipun sudah diobati, serta rahasia untuk membasmi jamur kutu air sampai ke akarnya hanya dengan bahan seharga Rp500 yang ada di rumah Anda. Saya Dr. Budi Hartono, seorang dokter spesialis kaki yang telah meneliti penyakit kaki selama 28 tahun. Sampai saat ini, saya telah merawat lebih dari 30.000 kaki lansia dan 97% dari mereka menderita karena kutu air. Namun, saya menemukan sebuah fakta yang mengejutkan. Dari para lansia yang datang ke rumah sakit karena kutu air, hanya 3% yang benar-benar sembuh total. Sisanya, 97%. Terus mengulangi siklus setan di mana setelah beberapa hari memakai obat, kondisinya kembali seperti semula. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya sederhana. Karena metode pengobatan selama ini hanyalah solusi sementara yang menggaruk permukaannya saja. Tetapi hari ini, saya akan menyajikan solusi yang sama sekali berbeda. Saya akan mengungkap metode inovatif yang tidak akan Anda dapatkan di rumah sakit manapun untuk membasmi jamur kutu air sampai ke akarnya. Faktanya, dengan metode ini, seorang nenek berusia 80-an yang menderita kutu air selama 60 tahun berhasil mendapatkan kembali kaki yang bersih seperti usia 20-an hanya dalam waktu 1 bulan. Seorang kakek berusia 73 tahun yang kukunya begitu tebal hingga tidak bisa dipotong dengan gunting pun kini bisa memakai sepatu olahraga dan mendaki gunung. Semua ini bisa terjadi hanya dengan satu bahan biasa yang ada di dapur rumah Anda. Dan Anda hanya perlu menginvestasikan waktu 10 menit setiap hari. Baiklah. Mari kita mulai secara mendalam. Pertama, saya akan meluruskan pemahaman keliru tentang kutu air yang selama ini telah menipu Anda. Kebohongan pertama, kutu air adalah fenomena alami seiring bertambahnya usia. Ini sama sekali salah. Kutu air adalah penyakit menular yang tidak ada hubungannya dengan usia. Hanya saja, seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh menurun dan sirkulasi darah memburuk, sehingga lebih mudah terinfeksi. Kebohongan kedua, kutu air tidak bisa disembuhkan. Ini juga bohong. Kutu air adalah penyakit yang jelas bisa disembuhkan. Hanya saja karena selama ini diobati dengan cara yang salah, ia terus kambuh. Kebohongan ketiga, cukup dengan rutin mengoleskan obat kutu air, pasti sembuh. Inilah kebohongan yang paling berbahaya. Sebagian besar obat kutu air yang dijual di pasaran hanya meredakan gejala di permukaan dan tidak mampu menghilangkan jamur kutu air yang bersembunyi jauh di dalam kuku. Jadi, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya kutu air itu. Kutu air yang secara medis disebut tinea pedis adalah infeksi yang disebabkan oleh jamur yang menyerang kulit dan kuku kaki. Jamur ini memiliki sifat yang mirip dengan jamur yang tumbuh di dinding rumah. Menyukai tempat yang lembab dan hangat, dan sekali berakar, akan bertahan dengan sangat gigih. Itulah mengapa, meskipun terlihat sudah hilang di permukaan, ia akan mulai berkembang biak lagi dari bagian dalam di bawah kuku. Terutama bagi para lansia, kaki mereka menyediakan kondisi optimal bagi jamur kutu air untuk hidup. Mengenakan sepatu dalam waktu lama membuat kelembapan tinggi, sirkulasi darah yang buruk melemahkan imunitas, dan kuku yang menebal membuat obat sulit meresap. Saya akan jelaskan lebih detail mengapa kutu air lebih sering muncul di kuku kaki. Pertama, kaki selalu terkurung di dalam sepatu sehingga suhu dan kelembapannya tinggi. Suhu di antara jari-jari kaki biasanya berkisar antara 36 hingga 38 derajat Celcius, dengan kelembapan di atas 80%. Ini adalah lingkungan favorit jamur, seolah-olah kondisi rumah kaca tropis tercipta di antara jari-jari kaki Anda sepanjang hari. Kedua, kecepatan pertumbuhan kuku kaki jauh lebih lambat daripada kuku tangan. Kuku tangan tumbuh sekitar 3 mm per bulan,
sedangkan kuku kaki tumbuh sepertiga lebih lambat. Jadi, sekali jamur menyerang, waktu yang dibutuhkan untuk menggantinya dengan kuku baru yang sehat menjadi jauh lebih lama. Butuh 12 hingga 18 bulan agar kuku baru tumbuh sepenuhnya. Ketiga, kaki adalah bagian tubuh yang paling jauh dari jantung, sehingga sirkulasi darahnya lebih buruk. Terutama pada lansia, sirkulasi darah perifer semakin menurun, sehingga sel-sel kekebalan tubuh tidak dapat mencapai kuku kaki dengan baik. Inilah yang membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi jamur. Keempat, kaki mengeluarkan keringat dalam jumlah yang sangat banyak setiap hari. Telapak kaki saja memiliki sekitar 250.000 kelenjar keringat dan dapat mengeluarkan sekitar 200 ml keringat setara dengan satu cangkir setiap hari. Keringat ini tidak menguap sepenuhnya di dalam sepatu dan sedikit tersisa menyediakan lingkungan perkembangbiakan yang optimal bagi jamur. Masalah yang lebih serius adalah sifatnya yang menular. Jamur kutu air mudah menular ke anggota keluarga, terutama cucu-cucu yang sistem kekebalan tubuhnya masih lemah. Penularan terjadi secara alami saat menggunakan kamar mandi yang sama, sandal yang sama, atau menginjak keset yang sama. Ada sebuah kasus yang paling memilukan yang pernah saya tangani. Nenek Siti, berusia 83 tahun, menderita kutu air selama 50 tahun, tetapi tidak pernah sekalipun pergi ke rumah sakit. Beliau hanya menahannya, berpikir, orang tua memang begini. Masalahnya, kutu air nenek menular ke seluruh keluarga, menantu, cucu laki-laki, hingga cucu perempuan. Terutama cucu perempuannya yang berusia 8 tahun, kulit di antara jari-jari kakinya melepuh dan sakit hingga ia tidak bisa berjalan dengan baik. Baru saat itulah nenek menyadari keseriusan masalah ini dan datang ke rumah sakit. Sambil menangis beliau berkata, "Pak dokter, apa saya menularkan penyakit ke cucu saya? Bagaimana ini?" Saat itulah saya menerapkan metode pengobatan khusus yang saya kembangkan. Luar biasanya, nenek dan seluruh keluarganya sembuh total hanya dalam waktu 1 bulan. Sekarang, beliau bisa pergi ke kolam renang bersama cucunya dan berlibur bersama keluarga dengan bebas. Rahasianya adalah terapi pembasmian intensif yang akan saya ungkapkan hari ini. Saya akan jelaskan mengapa kutu air lebih berbahaya setelah usia parubaya. Pertama, karena kecepatan pertumbuhan kuku kaki menurun drastis, saat muda, kuku kaki tumbuh cepat dan digantikan oleh kuku baru yang sehat. Tetapi seiring bertambahnya usia, kecepatan pertumbuhannya melambat hingga kurang dari setengahnya. Akibatnya, masa pengobatan bisa 2 hingga 3 kali lebih lama dibandingkan orang muda. Kedua, hubungannya dengan diabetes dan penyakit pembuluh darah perifer. Lebih dari 30% lansia di negara kita menderita diabetes. Penderita diabetes memiliki penyembuhan luka yang lambat dan risiko penyebaran infeksi yang jauh lebih tinggi. Jamur kuku yang kecil bisa berkembang menjadi borok yang besar. Hal yang sama berlaku untuk penyakit pembuluh darah perifer. Jika sirkulasi darah tidak lancar, sel kekebalan dan nutrisi tidak dapat mencapai kuku dengan baik, sehingga pengobatan menjadi sulit. Terutama di musim hujan, pembuluh darah cenderung menyempit, seringkali memperburuk gejala. Ketiga, karena sistem kekebalan tubuh menurun secara alami. Seiring bertambahnya usia, sistem imun kita melemah membuat kita rentan terhadap infeksi. Infeksi jamur yang saat muda-mudah diatasi cenderung menjadi kronis seiring bertambahnya usia. Keempat, ini sangat memengaruhi cara berjalan. Ketika kuku menebal dan berubah bentuk, jari-jari kaki akan tertekan di dalam sepatu dan menimbulkan rasa sakit setiap kali berjalan. Hal ini menyebabkan cara berjalan menjadi tidak wajar dan keseimbangan menurun yang secara signifikan meningkatkan risiko jatuh. Nyeri akibat perubahan bentuk kuku dapat membatasi aktivitas sehari-hari yang biasa, kadang-kadang bahkan memerlukan operasi, yang menyebabkan banyak stres dan biaya pengobatan yang besar. Baiklah, sekarang saya akan mengungkap inti dari pembahasan hari ini. Bahan utama yang pertama adalah garam laut kasar. Tapi bukan sembarang garam, harus garam laut kasar. Mengapa? Karena garam laut kasar mengandung mineral khusus yang tidak ada pada garam biasa. Prinsip kerja garam laut kasar dalam membasmi jamur adalah sebagai berikut. Tekanan osmosis yang kuat dari garam akan menyedot semua cairan dari dalam sel jamur. Jamur kutu air terdiri dari 70% air,
Ketika air ini keluar, dinding selnya akan pecah dan jamur pun mati. Prinsip ini sama seperti ikan air tawar yang akan mati jika dimasukkan ke dalam air laut. Secara medis, telah terbukti bahwa jika konsentrasi garam dalam air mencapai 3% atau lebih, dinding sel jamur kutu air akan hancur dan mati dalam waktu 24 jam. Yang lebih menakjubkan adalah kandungan mineral dalam garam laut kasar dapat mempercepat regenerasi kulit. Kulit di antara jari-jari kaki yang terluka karena kutu air akan pulih dengan cepat, dan kulit baru yang sehat akan terbantu pertumbuhannya. Faktanya, sebuah survei terhadap nelayan di Bali menunjukkan bahwa tingkat prevalensi kutu air di antara mereka hanya 5% dari populasi umum. Kandungan garam di air laut berperan sebagai pencegah kutu air alami. Ini adalah kisah dari 20 tahun yang lalu saat saya melakukan bakti sosial medis di Bali. Saya berkesempatan memeriksa para nenek nelayan, dan yang mengejutkan, di antara mereka yang seumur hidupnya berada di air laut, tidak ada satupun yang menderita kutu air. Kaki seorang nenek berusia 80 komaan yang telah melaut selama lebih dari 60 tahun sama bersihnya dengan kaki wanita berusia 20 komaan. Karena penasaran, saya melakukan survei terhadap 200 nelayan di Bali. Hasilnya mengejutkan. Tingkat kejadian kutu air pada populasi umum adalah 60%, sementara pada nelayan hanya 3%. Itu pun pada mereka yang sudah lama pensiun. Di antara nelayan yang masih aktif, tidak ada satupun yang menderita kutu air. Saya akan jelaskan secara detail metode rendam kaki dengan garam laut kasar. Pertama, siapkan air hangat sekitar 40 grasel di dalam baskom, lalu tambahkan 2 sendok makan penuh garam laut kasar. Konsentrasi garam harus sekitar 3% agar jamur kutu air mati total. Suhu air yang ideal adalah sekitar 40 grad Celcius, sedikit lebih tinggi dari suhu tubuh. Jika terlalu panas, ada risiko luka bakar. Jika terlalu hangat, efektivitasnya berkurang. Jika tidak ada termometer, coba celupkan siku Anda. Suhu yang pas adalah saat terasa hangat dan nyaman. Sebelum merendam, cuci bersih kaki Anda terlebih dahulu. Potong kuku sependek mungkin agar air garam bisa meresap hingga ke bawah kuku. Rendam selama 10 menit dan selama itu terus gerakan jari-jari kaki Anda. Buka dan tutup jari-jari agar air garam masuk ke sela-selanya. Setiap 5 menit, angkat satu kaki dan pijat telapaknya untuk hasil yang lebih efektif. Terutama pada area yang terkena kutu air, gosok dengan lembut menggunakan jari. Ini akan membantu mengangkat sel kulit mati secara alami sehingga air garam bisa meresap lebih dalam. Setelah selesai merendam, sangat penting untuk mengeringkannya sepenuhnya. Lap dengan handuk secara menyeluruh, lalu pastikan sisa air di sela-sela jari kaki benar-benar hilang. Jika memungkinkan, gunakan pengering rambut dengan mode udara dingin selama sekitar 3 menit. Jika ada sedikit saja kelembapan yang tersisa, jamur kutu air justru bisa berkembang biak lebih banyak. Setelah benar-benar kering, taburkan sedikit bedak bayi di sela-sela jari kaki untuk menjaga kondisi tetap kering sepanjang hari. Jika Anda melakukan metode ini secara rutin 2 kali seminggu selama sebulan, Anda akan merasakan perubahan yang luar biasa. Rasa gatal akan berkurang, bau kaki akan hilang, dan kulit yang melepuh di antara jari-jari kaki akan mulai sembuh. Setelah 2 minggu, sebagian besar kasus kutu air ringan akan sembuh total. Poin yang perlu diperhatikan adalah, rendam kaki dengan air garam bisa menimbulkan iritasi. Jadi, jangan melakukannya lebih dari 10 menit dan tidak lebih dari 2 kali seminggu. Karena metode ini menyerap banyak kelembapan dari kulit, oleskan juga pelembab. Terakhir, handuk yang digunakan untuk mengeringkan kaki penuh dengan kuman, jadi pastikan untuk mencucinya secara terpisah. Faktanya, melalui metode ini, Kakek Cahyo berusia 72 tahun dari Bekasi yang telah mengelola pabrik selama 45 tahun, berhasil menyembuhkan total kutu air yang dideritanya selama lebih dari 20 tahun. Saya memakai sepatu safety 10 jam sehari, jadi kaki saya bengkak dan kutu air muncul. Saya selalu khawatir karyawan akan mencium bau kaki saya, kata kakek yang datang ke rumah sakit dengan sela-sela jari kaki yang melepuh keputihan dan kuku yang menebal. Namun, dokter memberikan resep yang tak terduga. Obat memang bagus, tapi coba juga rendam kaki dengan air garam di rumah secara rutin. Banyak pasien saya yang sembuh dengan cara ini. Awalnya ragu, kakek mencobanya. Dalam 3 minggu, bau kakinya hilang,
Dan sebulan kemudian, sela-sela jari kakinya menjadi bersih. Sekarang karyawan bilang, "Pak, kaki Bapak sudah tidak bau lagi. Bagus." Saat bekerja pun kaki terasa nyaman. Jadi tidak masalah berdiri seharian. Beliau masih rutin merendam kaki dengan air garam 3 kali seminggu untuk menjaga kesehatan kakinya. Bahan utama yang kedua adalah baking soda. Baking soda menyerang jamur kutu air dengan cara yang berbeda dari garam. Nama kimia baking soda adalah natrium bikarbonat, dan cara kerjanya dalam membunuh jamur sangat menarik. Baking soda memiliki daya serap kelembapan yang kuat. Sederhananya, ia menyerap kelembapan di sekitarnya seperti spons. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jamur menyukai lingkungan yang lembab. Baking soda menyerap semua kelembapan itu, sehingga jamur tidak bisa hidup. Yang lebih menakjubkan adalah baking soda dapat menetralisir asam isovalerat, penyebab utama bau kaki. Bau kaki bukan sekadar bau keringat, melainkan karena zat asam yang dihasilkan oleh bakteri saat mengurai keringat. Baking soda yang bersifat basa akan menetralkannya, menghilangkan bau tersebut. Saya pertama kali mengetahui manfaat baking soda 15 tahun yang lalu saat menghadiri konferensi dermatologi di Amerika Serikat. Sebuah makalah yang dipresentasikan oleh tim peneliti dari Harvard Medical School menyatakan bahwa larutan baking soda 5% dapat mematikan 83% jamur kutu air dalam waktu 48 jam. Bahkan, ia efektif terhadap strain jamur yang sudah resisten terhadap beberapa obat anti jamur. Saya akan jelaskan secara detail metode rendam kaki dengan baking soda. Campurkan 3 sendok makan baking soda ke dalam air hangat dan aduk rata. Air akan terasa sedikit licin dan itu normal. Rendam kaki selama 15 menit. Berbeda dengan air garam, baking soda memiliki efek melembutkan kulit, sehingga juga membantu mengangkat sel kulit mati. Selama merendam, tekuk dan luruskan jari-jari kaki agar larutan baking soda mencapai sela-selanya. Terutama pada area yang parah, gosok perlahan dengan sikat gigi lembut. Partikel halus baking soda juga memiliki efek menghilangkan jamur secara fisik. Anda juga bisa menggunakan baking soda untuk merawat sepatu. Setelah melepas sepatu, taburkan 1 sendok makan baking soda di dalamnya, dan di pagi hari, bersihkan sebelum dipakai. Ini akan menghilangkan kelembapan dan bau di dalam sepatu, sekaligus mencegah perkembangbiakan jamur. Poin yang perlu diperhatikan adalah penggunaan baking soda yang terlalu sering dapat membuat kulit kering. Jadi, sekitar 2 kali seminggu sudah cukup. Dan setelahnya, oleskan krim pelembab. Saya akan perkenalkan kasus Nenek Maimunah, berusia 75 tahun dari Surabaya. Nenek juga menderita diabetes, sehingga pengobatan kutu air menjadi lebih sulit. Obat minum membebani hati, dan obat oles tidak efektif. Kuku nenek berubah menjadi kuning dan menebal hingga tidak bisa dipotong dengan gunting kuku. Bau kakinya juga parah, sehingga saat masuk rumah, keluarganya akan mengerutkan dahi. Cucu saya lari sambil bilang, "Kaki nenek bau." "Itu yang paling menyakitkan hati saya," katanya. Obat resep dari rumah sakit tidak bisa diminum lama karena kadar livernya, dan salep tidak bisa meresap ke dalam kuku yang tebal. Lalu beliau bertemu saya dan mulai merendam kaki dengan baking soda. Awalnya beliau ragu, mana mungkin hal seperti itu efektif. Tetapi setelah seminggu, bau kakinya berkurang drastis. Setelah rutin merendam kaki dengan baking soda selama 3 bulan, kuku baru berwarna merah muda mulai tumbuh dari bawah kuku lama. 6 bulan kemudian, kuku kuningnya telah sepenuhnya digantikan oleh kuku baru. "Pak dokter, ini sungguh ajaib. Saya tidak menyangka bisa sembuh sebersih ini padahal saya juga punya diabetes." Sekarang cucu saya memeluk saya sambil bilang kaki nenek lembut dan itu membuat saya sangat bahagia. Beliau masih melanjutkan rendam kaki 2 kali seminggu untuk pencegahan. Saya akan berikan tips tambahan untuk meningkatkan efektivitas rendam kaki. Pertama, baskom untuk merendam harus selalu dijaga kebersihannya. Setelah digunakan, bilas dengan air panas dan keringkan sepenuhnya sebelum disimpan. Jika bakteri berkembang biak di baskom, kutu air justru bisa memburuk. Kedua, potong kuku sependek mungkin sebelum merendam. Jika kuku panjang, bakteri bisa bersembunyi di bawahnya dan efektivitas rendam kaki akan berkurang.
Potong kuku secara lurus dan jangan terlalu membulat di sudutnya untuk mencegah kuku tumbuh ke dalam cantengan. Ketiga, setelah merendam, kenakan kaus kaki yang baru. Mengenakan kembali kaus kaki lama yang mungkin terkontaminasi jamur berisiko infeksi ulang. Pilih kaus kaki dari bahan yang menyerap keringat seperti katun atau serat bambu dan ganti setiap hari. Keempat, perawatan sepatu juga penting. Selama pengobatan, jangan memakai sepatu yang sama setiap hari. Ganti setidaknya setiap 2 hari sekali. Menaburkan baking soda di dalam sepatu dan membersihkannya sebelum dipakai akan membantu menghilangkan kelembapan dan bau. Kelima, patuhi waktu merendam. Air garam 10 menit, baking soda 15 menit. Jangan terlalu lama karena bisa merusak kulit. Keenam, lakukan pijat kaki bersamaan dengan merendam. Sirkulasi darah yang membaik akan meningkatkan efektivitas pengobatan. Tekan telapak kaki, putar jari-jari, dan pijat betis. Ketujuh, pelembab setelah merendam itu penting. Air garam atau baking soda bisa membuat kulit kering, jadi pastikan untuk mengoleskan krim pelembab, tetapi hindari area sela-sela jari kaki. Satu lagi kisah sukses dari kakek Slamet, berusia 67 tahun. Kakek terkena kutu air saat wajib militer di usia 20-an dan menderita selama 47 tahun. Kutu air yang menyebar ke kuku membuat kukunya berubah kuning dan menebal hingga sulit dipotong. Sejak muda, saya terus pakai obat, sepertinya membaik sebentar, lalu kambuh lagi. Saya sudah pasrah saja, kata kakek. Saya merekomendasikan metode ini kepadanya. Saya mengatakan bahwa untuk jamur kuku yang parah, merendam kaki saja mungkin ada batasnya. Namun, beliau rutin merendam kaki, menjaga kuku sependek mungkin, dan memastikan larutan meresap hingga ke bawah kuku. Luar biasanya, 3 bulan kemudian, kuku baru yang tumbuh berwarna sehat. Kuku yang terinfeksi lepas dan digantikan oleh kuku baru yang sehat. Pak dokter, ini sungguh ajaib. Penderitaan 47 tahun bisa selesai dengan cara sesederhana ini. Sekarang, saya tidak malu lagi berjalan tanpa alas kaki. Kakek masih melanjutkan rendam kaki 2 kali seminggu untuk pencegahan. Namun, tidak semua kasus kutu air bisa sembuh total hanya dengan merendam kaki. Jika Anda mengalami gejala berikut, Anda harus segera pergi ke rumah sakit. Pertama, jika ada luka dalam di antara jari-jari kaki yang berdarah atau bernanah, ini kemungkinan besar menandakan adanya infeksi bakteri sekunder. Kedua, jika seluruh kaki menjadi merah, bengkak, dan terasa panas, ini bisa menjadi tanda komplikasi serius seperti selulitis. Ketiga, jika kutu air menyebar hingga ke tungkai dan meluas, kasus seperti ini mungkin memerlukan pengobatan sistemik. Keempat, jika setelah rutin merendam kaki selama lebih dari sebulan tidak ada perbaikan sama sekali, ini mungkin disebabkan oleh penyebab lain atau jamur yang resisten. Dalam kasus-kasus ini, mungkin telah terjadi komplikasi seperti infeksi bakteri sekunder atau selulitis yang memerlukan pengobatan antibiotik. Lakukan rendam kaki sebagai pengobatan pendukung, tetapi pastikan untuk mendapatkan diagnosis dari dokter. Penderita diabetes atau penyakit pembuluh darah juga harus sangat berhati-hati. Kemampuan penyembuhan luka mereka menurun, sehingga kutu air kecil pun bisa menjadi masalah besar. Sebaiknya konsultasikan dengan dokter Anda sebelum memulai rendam kaki. Jika Anda bingung harus ke dokter spesialis apa, jamur kuku ditangani secara profesional oleh dokter spesialis kulit. Namun, jika Anda memiliki diabetes atau penyakit pembuluh darah, mungkin diperlukan konsultasi dengan dokter penyakit dalam. Mulai sekarang, bagi para lansia yang menderita kutu air tingkat sedang hingga berat yang memerlukan perawatan medis, saya akan menjelaskan pengobatan yang dapat ditanggung oleh asuransi. Saya juga akan memberitahukan pengobatan berbahaya yang tidak boleh dilakukan bersamaan jika Anda sedang mengonsumsi obat lain. Jadi pastikan untuk menyimak sampai akhir. Perawatan yang bisa didapat di rumah sakit terbagi menjadi obat minum, obat oles, dan terapi laser. Pertama, obat minum. Ada terbinafine dan itraconazole. Efektivitas kedua obat ini hampir sama dan bisa didapat dengan biaya terjangkau melalui BPJS Kesehatan. Namun, obat ini membebani fungsi hati, jadi sebaiknya dihindari jika Anda memiliki penyakit kronis lain atau sedang mengonsumsi obat lain. Karena ada sedikit toksisitas, tes fungsi hati secara berkala adalah wajib.
Jika Anda mengonsumsi obat kolesterol, obat ginjal, obat psikiatri, atau sering minum alkohol, jangan pernah mengonsumsi obat ini. Kerusakan hati yang serius atau interaksi obat bisa mengancam nyawa. Terbinafine harus diminum selama 3 hingga 6 bulan. Sedangkan itraconazole diminum selama seminggu lalu istirahat 3 minggu diulang sebanyak 3 kali. Masa pengobatannya panjang dan berisiko efek samping, jadi harus diminum sesuai anjuran dokter. Kedua, obat kutu air oles ada Ciclopirox dan Amorolfine. Ciclopirox memiliki efektivitas terbaik, sementara Amorolfine sekitar 60%. Namun, harga Ciclopirox sekitar Rp1.000, sedangkan Amorolfine hampir seluruhnya ditanggung oleh BPJS. Jika Anda memiliki asuransi kesehatan swasta, Anda bisa menggunakan Ciclopirox. Jika tidak, saya merekomendasikan Amorolfine. Ciclopirox harus dioleskan setiap hari untuk hasil yang baik, sedangkan Amorolfine cukup sekali seminggu. Kedua produk harus digunakan secara rutin selama 6 bulan hingga 1 tahun untuk melihat hasilnya. Saat menggunakan obat oles, pastikan untuk memotong kuku sependek mungkin dan sedikit mengikir permukaan kuku agar kasar sebelum mengoleskan obat. Ini agar obat bisa meresap jauh ke dalam kuku. Terakhir, terapi laser. Ada terapi laser panas dan terapi fotodinamik. Terapi laser panas bekerja dengan membunuh jamur menggunakan panas. Terapi ini dapat ditanggung oleh asuransi swasta dengan biaya rata-rata sekitar Rp600.000 per sesi. Mungkin ada sedikit rasa nyeri panas, tetapi anak-anak pun bisa menjalaninya, jadi tidak perlu takut. Biasanya perlu dilakukan setiap 2 minggu sekali sebanyak 5 hingga 10 kali. Terapi fotodinamik memiliki prinsip yang sama, tetapi keunggulannya adalah tidak ada rasa sakit sama sekali. Namun, harganya sedikit lebih mahal dan belum tersedia di semua rumah sakit. Keuntungan terapi laser adalah hampir tidak ada efek samping, tidak membebani hati seperti obat minum, dan tidak merepotkan seperti obat oles yang harus dipakai setiap hari. Namun, tingkat kesembuhannya sedikit lebih rendah dibandingkan obat minum. Saya akan jelaskan secara detail kebiasaan hidup untuk pencegahan. Pertama, selalu jaga kaki tetap kering. Cuci kaki setidaknya 2 kali sehari dan keringkan sela-sela jari dengan cermat. Kedua, kenakan sepatu yang berventilasi baik dan jangan memakai sepatu yang sama 2 hari berturut-turut. Sepatu perlu diangin-anginkan setidaknya selama 2 hari agar kelembapannya hilang total. Ketiga, pilih kaos kaki berbahan katun dan ganti setiap hari. Serat sintetis seperti nilon atau polyester kurang memiliki sirkulasi udara yang baik. Keempat, jangan berbagi handuk atau sandal dengan keluarga. Kutu air sangat menular. Kelima, di pemandian umum atau kolam renang, selalu kenakan sandal pribadi. Keenam, rawat kuku secara teratur. Potong kuku sependek mungkin, setidaknya sebulan sekali. Ketujuh, semprotkan semprotan anti jamur atau taburkan baking soda di dalam sepatu. Kedelapan, tingkatkan imunitas Anda dengan olahraga teratur, tidur cukup, dan nutrisi seimbang. Kesembilan, kelola stres. Stres yang parah dapat menurunkan imunitas. Kesepuluh, periksa kesehatan kaki Anda secara berkala. Sekarang, saya akan menyampaikan pesan penutup. Kaki yang selama ini Anda sembunyikan karena malu, sekarang tunjukkan dengan percaya diri. Jamur kuku bukanlah penyakit yang memalukan. Ini adalah infeksi umum yang bisa terjadi pada siapa saja dan bisa disembuhkan total dengan pengobatan yang benar. Lepaskan beban pikiran Anda terlebih dahulu. Kaki yang sehat adalah awal dari kehidupan yang bebas. Mulailah kembali semua hal yang Anda tinggalkan karena jamur kuku. Keluar rumah, berolahraga, berlibur, sekarang Anda bisa menikmatinya tanpa khawatir. Pergi ke kolam renang bersama cucu, mendaki gunung bersama teman, atau berwisata ke pemandian air panas, semuanya mungkin. Ingatlah bahwa tindakan kecil dapat menciptakan perubahan besar. Kebiasaan merawat kaki yang benar dan pengobatan yang tepat yang dimulai hari ini dapat sangat meningkatkan kualitas hidup Anda. Bahkan di usia 80 atau 90 tahun, Anda bisa berjalan dengan gagah dengan kaki yang sehat. Usia hanyalah angka. Yang penting adalah pola pikir yang sehat dan perawatan yang benar. Jangan menyerah. Jamur kuku yang telah Anda derita selama puluhan tahun pasti bisa membaik dengan pengobatan yang benar.
Saya telah melihat banyak lansia mendapatkan kembali kuku yang sehat dan memulai hidup baru. Anda pun pasti bisa merasakan kegembiraan itu. Jika Anda rutin mempraktikkan metode rendam kaki dengan garam laut kasar dan baking soda yang saya ajarkan hari ini, Anda pasti akan merasakan perubahan yang jelas dalam 3 minggu. Anda akan mengalami keajaiban di mana rasa gatal berkurang, bau hilang, dan kuku baru yang sehat mulai tumbuh. Sambut era 100 tahun yang sehat dengan kaki bersih tanpa jamur. Hari di mana Anda tidak lagi menyembunyikan kuku Anda dan bisa menunjukkannya dengan percaya diri pasti akan datang. Saya tulus berharap waktu hari ini menjadi titik balik baru bagi kesehatan kaki Anda. Saya tulus mendoakan hari esok Anda yang sehat dan bahagia. Semoga semua lansia yang menderita jamur kuku dapat segera mendapatkan kembali kaki yang sehat.